Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di presentasi kali ini, bukan presentasi sih, lebih tepatnya hanya tugas menjelaskan codingan. Itu aku bakal jelasin tentang network di modul 1, yaitu membuat model dan parsing single data JSON di Flutter. Ya intinya si modul pertama ini tuh ngajarin buat gimana caranya ngambil data dari format JSON terus diubah jadi objek Dart biar bisa ditampilkan di aplikasi Flutter-nya. Yang pertama di sini kita membuat kayak nambahin 3 folder di dalam folder lib, yaitu model, text, dan service. Lalu juga menambahkan folder asset, dan di dalam asset itu ada data. Ya, kenapa intinya? Misalnya ya biar lebih tertata dan lebih rapi aja gitu. Yang pertama di sini di dalam folder assets dan folder data itu ada file single data JSON, di mana file ini tuh berisi data mentah seperti NPSN, sekolah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan alamat jalan dalam format JSON atau JavaScript Object Notation. Ya, itu kepanjangannya JSON. Data ini itu yang bakal diproses dan ditampilkan di aplikasi Flutter. Ya, jadi ini tuh sumber data utama atau data mentahnya ya. Selanjutnya itu ada file school card dalam folder models. Nah, ini itu fungsinya sebagai mewakili struktur data sekolah dalam bentuk kelas Dart. Jadi kalau file JSON itu kan data mentah ya, maka si school Dart ini akan menjadi wadah atau cetakan buat si data JSON tersebut. Yang pertama, penjelasannya dari import ini itu berfungsi untuk mengimport library bawaan Dart yang bisa mengubah data JSON ke dalam bentuk map. Terus ada kelas utama yaitu kelas school dengan atribut dengan tipe data string dan atributnya itu ada NPSN, sekolah, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada konstruktor. Konstruktor ini itu dipakai buat bikin objek baru dari kelas si school. Dan si factory school from JSON ini digunakan buat mengubah data JSON yang sudah di-decode jadi map lalu dijadikan ke objek school. Logikanya itu kayak si data JSON dari file single data JSON atau data mentah yang awal tadi itu diubah menjadi map terlebih dahulu. Lalu di fungsi ini kita ambil setiap key-nya, yaitu NPSN, sekolah, provinsi, dan lain-lain. Nah, habis kita ambil key-nya, kita dimasukin ke dalam konstruktor school biar jadi objek Dart. Terus ini konstruktornya buat ngejadiin si JSON itu ke dalam Dart. Selain NPSN itu kita ngambil si key-nya. Selanjutnya yaitu file school service Dart di dalam folder service, yang dimana file ini tuh bertujuan sebagai penghubung antara data JSON dengan model school. Ya, ibaratnya tuh kayak jembatannya ya, atau
atau disebut dengan API-nya. Nah, import dan convert ini itu mempunyai fungsi JSON decoder yang bisa merubah teks JSON jadi bentuk map atau map string dynamic, ya, supaya bisa dibaca oleh Dart. Lalu ada import package filter service Dart. Ini tuh buat akses file dari folder asset. Contohnya itu kayak yang tadi yang single Dart JSON itu. Lalu ada import model school. Ini buat menghubungkan file service ini dengan model school yang sudah dibuat yang di sini. Ya. Terus ada class school service. Ini tuh kelas khusus buat kelola data sekolah. Biar rapi aja dan dapat dipanggil. Lalu ada static feature school Future school ini fungsinya itu berjalan ketika async ini atau asynchronous itu atau nggak langsung selesai dan hasil akhirnya itu bisa berupa objek school. Kalau si static berfungsi sebagai fungsi agar bisa dipanggil langsung tanpa perlu bikin objek baru dari kelas si school service ini. Lalu ada final JSON string with bundle string itu bakal buka file assets data single data JSON. Ini yang bakal buka atau datanya dari si single data JSON itu. Await ini digunakan karena proses ini tuh butuh waktu. Jadi ya await kan artinya menunggu ya. Jadi ya butuh waktu. Hasilnya tuh bakal disimpan di JSON string atau teks JSON mentah. Selanjutnya ada final JSON map data. Ini untuk mengubah teks JSON jadi map. Ya contohnya kayak yang tadi semisal datanya itu terus yang terakhir ini ada final object data. Ini untuk mengubah data map tadi jadi object school pakai fungsi from JSON yang udah dibuat di school Dart. Jadi hasil akhirnya bakal berupa satu objek school dan kita return objek data. Ini bagian terakhir biar hasil akhirnya itu dikembalikan ke fungsi yang manggilnya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa juga di error itu sudah dipanggil ya aset datanya. Nah di main Dart ini kita panggil melalui pakai from simple data page. Dan kita run sambil menunggu.
dari single data itu ada batch di single data batch start atau style-nya. Nah, yang pertama di sini ada service. School service itu digunakan untuk mengambil fungsi get single school yang diambil untuk memegang data JSON. Lalu ada single start, ini untuk memanggil model data sekolah yang digunakan untuk menampung hasil passing yang tadi lah ya. Terus ini kelas selanjutnya dengan ketentuan style text itu kualitas 118, terus bahannya bold dan biasanya itu 2. Lalu ada yaitu scroll bar, itu yang style text ini itu buat ngatur semua tulisan di halaman ya, biar punya ukuran dan gaya yang sama. Lalu ada scroll bar, kita memiliki bar dengan teks single data dan untuk mapping agak kemudahan. Lalu body feature builder school. Feature builder ini tuh digunakan untuk menunggu hasil data dari fungsi get single school ya, get single school yang ada di school service. Jadi kayak selama datanya itu belum siap, widget ini tuh otomatis akan menyesuaikan tampilannya, yaitu mau loading atau gagal membuat data, atau juga bisa datanya itu tampil. Lalu ada kondisi dalam builder yang itu yaitu if, else, if, else, if, dan if tidak. If, else, if, dan else. Ini saat masih memuat if snapshot connection state connection stability, itu yang berarti jika saat memuat tampilan animasinya itu ya akan lebih bulat doang. Lalu ada else if ini jika ada error saat memegang data, itu tulisannya akan gagal memuat data. Lalu jika datanya berhasil dan diambil, itu akan disimpan ke dalam variabel. Nah, variabel itu ditampilkan ke dalam layar dengan ketentuan center atau ini yang artinya atas ke bawah, dan top axis start, terus main axis kanan, yang dipanggil ya itu nama sekolah, SMK sebagai kota, kecamatan, dan alamat jalan. Dan else ini digunakan jika ternyata data itu saat dipanggil itu nggak punya data sama sekali, maka yang ditampilkan bukan lagi error, bukan lagi cuma loading ataupun datanya tampil, tapi yang dimunculkan akan data tidak ditemukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang modul dual floating block, yaitu passing multiple data JSON. Kalau yang single data kita hanya menambahkan satu atau sekolah, kita akan menampilkan banyak data sekolah dalam bentuk list. Intinya di multiple ini kita tuh harus memasukkan data mentahnya itu lebih dari satu. Ini sudah ada multiple data JSON di dalam objek data. Lalu kita ke model school-nya. Model school-nya itu tetap sama kayak di single, ini dirubah sama sekali karena
dimana kita memanggil si multiple data ini dengan ketentuan yang sama, yaitu dengan key, NPSN, sekolah, provinsi, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya di school service. Service ini itu sama aja kayak get single school di modul sebelumnya. Kalau get single school itu hanya mengambil satu data sekolah, di get multiple school kita akan mengambil banyak data sekolah. Static ini berfungsi sebagai supaya bisa dipanggil langsung tanpa bikin objek baru. Nah, contohnya ya ini get multiple school. Multiple school ini artinya itu fungsi ini berjalan di latar belakang ASINC dan nanti hasil akhirnya itu adalah school. School yang sudah kita rancang di model. Lalu ada final JSON string loop bundle loop string. Yang artinya yang loop bundle loop string itu digunakan untuk membaca isi file JSON dari folder assets, data, dan file multiple data JSON. Nah, karena sama aja fungsinya, karena kita membutuhkan waktu untuk mengambil data itu, jadi kita mengasih write atau loading. Hasilnya nanti juga akan disimpan di JSON string. Lalu ada finalize dynamic. Ini digunakan untuk mengubah teks JSON menjadi struktur data dart. Dan ada final trace pool. Map ini kita mengubah setiap elemen E di dalam JSON map data ini itu menjadi objek spool. Lalu spool from JSON E yaitu memanggil konstruktor dari file spool dart di dalam folder model buat parsing data. Tulis ini tuh berarti mengubah hasil map menjadi list lengkap. Dan return-nya artinya kita mengembalikan list berisi banyak data sekolah ke halaman tampilan. Nah, halaman tampilannya itu begini. Ini itu ada si UI-nya untuk panggil. Lalu import service itu digunakan untuk mengambil data dari JSON lewat sisi get multiple school data. Ini berarti kita buat akses data dan buat akses data dari model si school. Ini kita ini class multiple data page. Lalu widget build. Let's careful appear, yaitu kita membuat appear dengan title multiple data dan background colornya berwarna biru. Lalu body filter yang berarti kita menunggu sama aja sih single data page, yaitu menunggu proses ambil data dari JSON dan hasilnya itu akan menyesuaikan entah masih loading atau error atau akan tampil. Terus di if snapshot connection step ini digunakan saat datanya itu masih diambil dan masih loading, dia akan menampilkan lingkaran seperti loading di tengahnya. Lalu ada ini saat mengambil
of ini jika ada identifikasi itu akan menampilkannya. Tahu nggak? Ya, terus ini yang berarti ini berarti kita manggil si King. King itu dari kata-katanya. And ini fungsi jika saat kita mengambil kata-katanya itu kosong, berarti yang akan ditampilkan adalah tidak ada data. Terakhir ada metode dalam satu metode, yaitu menampilkan data dari API dengan metode HTTP GET. Kalau di modul sebelumnya kita coba bisa membaca data dari file CSV, sekarang kita bisa mengambil data langsung dari internet lewat API. API itu ibaratnya kayak jembatan antara aplikasi dengan server. Nah, HTTP GET, metode GET itu dipakai buat mengambil data dari API. Jadi filter ini bakal ngirim permintaan ke URL tertentu. Ya, terus server bakal merespon ke dalam bentuk bagaimana kita itu memberikan solusi yang pada model saya dulu sudah ketika terus namanya diganti ke HTTP. Setelah itu kita menambahkan package HTTP itu kita ketik di terminal. Terus habis itu kita juga menjalankan perintah get. Nah, untuk schoolnya network biasa dengan network yang HTTP itu berbeda. Kalau fungsinya file school dart ini untuk berfungsi menampung struktur data sekolah dalam bentuk kelas Dart. Jadi waktu kita ngambil data dari API yang formatnya itu JSON, data itu akan berubah menjadi objek school dengan properti yang sudah sesuai. Ini ada class school. Class school ini itu deklarasi kelas yang bernama school, lalu ada final string yang dimana semua variable ini itu mempunyai tipe string karena adanya data API yang dikirim dalam bentuk teks. Ya, final ini tuh berarti nilai itu tidak bisa dirubah sama sekali setelah dibuat. Dan ya, ini kata kuncinya tuh NPSN sekolah provinsi dan Manila. Lalu ada konstruktor untuk mengubah data itu dalam bentuk konstruktor utama tanpa membuat objek school yang lain. Lalu kita mengubah data JSON menjadi objek dart school menggunakan factory school from JSON. Parameter JSON ini itu data yang sudah didekode dari API. Kalau operator tanda angkanya ini itu artinya kalau datanya itu null,
isi aja dengan string kosong biar aplikasinya itu nggak error. Yang berbeda dengan lain itu service call. Fungsi file ini itu berfungsi buat mengambil data dari internet melalui API. Kalau di modul 1 dan 2 kita pakai root bundle untuk mengambil data API ini dari file di folder assets dan atau data. Nah, kalau di modul ketiga ini kita itu mengambil data-datanya itu dari package HTTP buat mengambilkannya langsung dari website bagian. Jadwal code yang berarti mengikat data JSON dan ODO menjadi file yang bisa dibaca di cloud, lalu package HTTP HTTP itu package penting untuk mengirim request HTTP kayak chat, post, dan lain-lain. Oke, menampilkan lalu scroll tab ya, itu model kita yang menyimpan struktur data sekolah yang tadi. Ini ada static future school catching the school yang berarti untuk data single. Fungsi ini memakai HTTP GET buat minta data dari URL API. Nah, di sini sudah ada URL-nya. Ini URL-nya ya tak sembarangan karena saya ngambilnya dari modul. Ini URI parse ini digunakan untuk mengubah string URL menjadi format URL yang bisa dibaca oleh HTTP GET. Lalu ada if response step itu yang berarti kalau server ngasih kode 200 maka datanya berhasil. Kalau kode 200 pasti datanya dan akan masuk ke bagian ini ada final web string dynamic data decoder response body yang berarti isinya teks JSON yang dikirim dari API. JSON decoding itu mengubah teks JSON itu jadi struktur map. Karena API ini punya key data sekolah, jadi kita ambil bagian itu dan sekarang ke sekolah list. If sekolah list is not empty, return school on JSON bla 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 sampai data sekolah kosong. Itu berarti jika list data sekolah itu nggak kosong, maka kita ambil data pertama atau indeksnya yang 0 dan ubah ke objek school lewat progresi from JSON. Jika kosong, datanya ya menandakan pesan error, yaitu data sekolah kosong. Dan jika status kode itu bukan 900, bakal mengulang data. Lalu ada get multiple school. Ini fungsinya pun 11-12 lah ya, sama yang 10. Cuma di sini beda. Ya, jangan dikawin. Ini if response terus kode yang baru bisa kodenya itu 200 itu berhasil, dan jika kodenya itu bukan 200 berarti dia gagal. Lalu final list dynamic data map JSON decode response body data sekolah yang berarti kita mengubah JSON jadi data map dan mengambil bagian data sekolah yang isinya tulis beberapa sekolah di dalam link tersebut, terus mengubah tiap itemnya itu menjadi list JSON. Jadi
mengubah tiap item di CSON. Mengubah tiap item list CSON menjadi objek spool. Tulis itu berarti mengubah hasilnya ke bentuk list lengkap. Dan jika error atau gagal, yang muncul ya hanya gagal memuat data. Itu sama. Lalu yang membedakan lagi dari model ke-1 dan kedua yaitu di page-nya. Nah, di page pertama ini di page single dart ini itu hanya menambahkan elevated button untuk bisa berpindah halaman ke multiple data tanpa harus menekan satu-satu.